إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Jalla wa Ala kepada kita, di mana Allah Jalla wa Ala masih mempertemu dan mengumpulkan kita di hari-hari besar kita ini, di hari-hari terbaik di atas permukaan bumi ini. Kita dipertemu dan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di hari-hari yang Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabba ila Allah min ashri hadhihi min ashri Dzulhijjah atau min hadhihi al-ashr. Sungguh tiada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak dapat mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah ya Rasulullah? Tanya sebagian para sahabatnya. Maka sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, bahkan hari-hari di medan tempur, di medan jihad syar'i juga tidak dapat mengalahkan 10 awal Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa nyawa dan hartanya berjihad di jalan Allah, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari itu semuanya. Ibadallah, di antara ibadah sangat mulia, sangat besar, sangat agung dan sangat dianjurkan yang seyogyanya kita realisasikan di 10 awal Dzulhijjah ini, di hari-hari yang mulia ini, hari ke-10 awal 10 Dzulhijjah hingga hari ke-13 Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang telah dimaklumi oleh keumuman kaum muslimin tentang kemuliaan, keutamaan dan keagungannya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak berbicara tentang wajib atau sunnah muakkadah atau dari sisi keutamaannya yang begitu banyak. Akan tetapi kita akan mengangkat atau mentadabburi kisah atau cikal bakal dianjurkannya ibadah yang mulia ini. Bahwa ibadah yang mulia ini jamaah dimuliakan Allah, dianjurkan oleh Allah Jalla wa Ala semenjak Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya Ibrahim, kekasihnya, untuk menyembelih putranya yang satu-satunya saat itu. Kemudian ketika beliau telah merealisasikan perintah Allah Jalla wa Ala tersebut, Allah Jalla wa Ala memanggilnya dan membatalkannya, kemudian menggantikannya dengan seekor domba. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam surat As-Saffat, wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam telah berdakwah sekian lama di tengah-tengah kaumnya Irak dan sekitarnya,
Kemudian tiada yang beliau dapatkan dari mereka kecuali pembangkangan, permusuhan yang semakin merajalela. Sampai-sampai mereka mengatakan qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Setelah Nabi Ibrahim duduk di tengah-tengah mereka atau tinggal di tengah-tengah mereka siang dan malam, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari berbagai kesyirikan yang telah mereka lakukan, balasan dari mereka justru mereka membangunkan suatu tempat yang tinggi, kemudian dinyalakan api di tempat tersebut, kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Tetapi karena Allah Jalla wa'ala yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, Allah gagalkan makar mereka tersebut. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang mereka nyalakan tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim sebelum jatuh ke dalam api tersebut mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan ialah sebaik-baik tempat aku menyerahkan segala urusanku. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan api yang sudah menyala tersebut, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah engkau dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam jatuh ke dalam api tersebut, tetapi beliau tidak terbakar dan keluar dalam keadaan selamat. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada mereka, wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku akan hijrah kepada Rabbku. Ada ulama tafsir yang menafsirkan bahwa maksudnya beliau hijrah ke negeri yang penuh berkah, yaitu Syam, Palestina dan sekitarnya. Ada pula dari ulama tafsir yang menafsirkan bahwa ini maksud hijrah di sini adalah hijrah ibadah, meninggalkan amalan-amalan mereka dengan yang penuh dengan kesyirikan menuju amalan-amalan yang penuh dengan nilai-nilai tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Aku akan hijrah menuju Rabbku, ialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan di dalam perjalanan tersebut beliau sebagai seorang kekasih Allah, seorang yang sudah tua renta, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa beliau sudah berumur 80 tahun lebih. Bayangkan jemaah, sudah melewati 80 tahun dari umurnya. Beliau tidak pesimis dari Allah. Beliau tidak berburuk sangka kepada Allah. Beliau tetap optimis terhadap Allah Jalla wa'ala. Beliau seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang tidak memiliki anak, yang istrinya sudah divonis sebagai seorang wanita yang mandul. Kemudian beliau menikah Hajar, dan beliau juga sudah kakek-kakek tua, sudah melewati 80 tahun dari umurnya. Di dalam perjalanan tersebut beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku anak keturunan yang saleh. Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa beliau tersebut. Meskipun secara logika atau secara medis tidak mungkin lagi untuk orang yang seumur beliau bisa memiliki seorang anak. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberikan berita gembira untuk beliau di saat beliau sedang gundah gulana, di saat beliau sedang sedih, di dalam sebuah perjalanan hijrah dari Irak ke Syam. Setelah sebelumnya beliau ditangkap, ditelanjangi oleh kaumnya, kemudian dilempar ke dalam api. Tak terbayang bagaimana kesedihan dan kegundah gulanaan menyelimuti beliau dalam perjalanan tersebut saat itu. Allah mengatakan, maka kami memberikan berita gembira untuk beliau bahwa kami akan menganugerahkan untuknya seorang anak yang halim. Halim, seorang yang berakhlak mulia, yang berhias dengan kesabaran, keikhlasan dan kepasrahan yang sempurna kepada Sang Penciptanya. Setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada beliau seorang anak yang bernama Ismail dari istri keduanya Hajar, di saat beliau
sudah terikat dan terpikat qalbunya dengan buah hatinya tersebut. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail alaihi salam sudah dewasa dan sehari-harinya sudah bisa diajak bekerja bersama dengan Nabi Ibrahim, sudah bisa dijadikan sebagai teman, bisa diajak untuk melakukan pekerjaan secara seksama, sudah dewasa, sudah bisa membantu seorang ayah, sudah bisa menggantikan seorang ayah dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan tiada yang menemani beliau dari anak keturunannya kecuali beliau satu-satunya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, setelah 80 tahun atau lebih dari 80 tahun beliau tidak punya anak, kemudian Allah anugerahkan untuk beliau seorang anak, maka beliau mencintainya dengan kecintaan yang sangat sempurna, yang sangat kuat. Di saat anaknya sudah dewasa, yang sehari-harinya berteman dan bersama beliau, bahkan Allah katakan dia sudah sampai di usia balagha ma'ahu sa'ya, sudah bisa membantu pekerjaan Nabi Ibrahim sehari-harinya. Kecintaan yang begitu kuat tentunya dari seorang ayah kepada anaknya tersebut. Maka kalau kita perkirakan dari semenjak umur Nabi Ibrahim berdoa dengan doa di atas, disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir umur beliau saat itu di angka 85 hingga 90 tahun. Anggaplah 85 tahun. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, sudah bisa menemani beliau dalam kegiatan dan pekerjaan beliau sehari-harinya, maka kurang lebih umur Nabi Ibrahim saat itu tentunya kurang lebih sudah 100 tahun. Nah, atau mendekati 100 tahun. Dan tiada yang anak selain Nabi Ismail alaihissalam saat itu. Tentunya dalam kondisi yang seperti itu, kecintaan dari seorang ayah kepada anak satu-satunya, anak agam lom, nyoba tak tahu macam, anak sabah, anak agam lom, mio anak sabah dan anak agam mio jid mangin baik depeh, nyoba tak tahu macam. Di saat kecintaan beliau terhadap Nabi Ismail sudah sangat-sangat kuat dan beliau benar-benar terikat dan terpikat dengannya. Bayangkan seorang yang sudah berumur mendekati 100 tahun tidak memiliki anak kecuali satu orang dan laki-laki lagi. Mio mati anaknya bahasa tadi mio meninggal anak sabahnya so yang urus. So yang urus, so yang mitapeng, so yang ngejak ublang. So yang jaga urinang, so yang akan semayangkan gayan, so yang akan uruh gayan. Di saat Nabi Ibrahim berada di puncak cinta terhadap Ismail dan Ismail terhadap beliau, datang ujian yang tidak kalah berat daripada ujian-ujian sebelumnya yang telah menimpa beliau. Sebuah ujian yang tidak kalah beratnya dengan ujian yang telah menimpa beliau sebelumnya, seperti beliau pernah ditangkap oleh kaumnya, kemudian ditelanjangi, kemudian dilempar ke dalam api. Beliau juga pernah diancam untuk dirajam oleh ayah kandungnya sendiri karena setiap hari mengajak ayahnya mentauhidkan Allah. Ini ujian tidak kalah besar dan beratnya daripada ujian-ujian tersebut, jamaah dimuliakan Allah. Allah menguji beliau untuk memurnikan kecintaannya kepada Allah. Allah menguji beliau untuk membuktikan bahwa cinta beliau kepada Allah di atas seluruh cinta, melebihi cinta beliau kepada anak satu-satunya tersebut. Beliau diuji oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap apa yang Allah titipkan kepadanya berupa anak satu-satunya saat itu. Maka Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah di dalam mimpi untuk menyembelih satu-satunya putra yang sangat ia cintai tersebut. Setelah itu beliau mengatakan kepada putranya tersebut, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara."
Wahai Ananda, lontuan mimpi menggelumpur, dalam mimpi lontuan diberikan wahyu untuk menyembelihmu. Kata para ulama, lihat kesempurnaan, keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah. Beliau sendiri yang menyampaikannya kepada Ismail secara langsung. Menyatanyakan haid datun, haid dia pegah langsung bak Nabi bak anak tu. Paling walaupun tak laksanakan bak urinang dah pegah. Haid ne pegah bak anak agam. You siap-siap sehingga kuno koh dah kui. Perintah dari Allah. Bukan melalui isterinya Nabi Ibrahim menyampaikan wahyu tersebut. Beliau sendiri yang menyampaikannya secara langsung kepada Ismail. Beliau tidak menitipkannya kepada Sarah atau kepada Hajar yang merupakan ibundanya. Tidak lantas beliau berkata kepada Hajar, sampaikan kepada anak kita untuk bersiap-siap disembelih esok hari karena perintah dari Allah. Tidak. Beliau sendiri yang menyampaikan kepada Ismail alaihissalam sambil melihat wajahnya. Dan Ismail juga melihat wajahnya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai Ananda? Dan lihat jawaban seorang anak yang mentauhidkan Allah. Seorang anak yang sempurna kepasrahan dan ketawakalan serta keikhlasannya kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang anak yang telah dididik dengan nubuwah. Seorang anak yang telah dididik dengan nilai-nilai kenabian. Seorang anak yang tumbuh di dalam nilai-nilai keimanan. Ia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda. Lihat kata-kata rahmat yang dipakai oleh seorang anak untuk ayahnya. Padahal ayahnya memanggilnya untuk disembelih, tetapi ia mesti menjawab ya abati. Abati termasuk panggilan yang paling sopan, yang paling lembut dari seorang anak kepada ayahnya. Padahal gehei leyah ge untuk dikoh daku, untuk gekoh daku leyah ge. Matang ge jawab ya abati, wahai ayahanda. Mio anak mi laweknya baik tak ke gehei leyah untuk gekoh daku, gehei leyah untuk bi umpeng kambing, yah carut. Tengah hidup bawa orang kupi gehei leyah. You jauh belang saja. Yah pakai melha bawa orang kupi. Lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ayahandanya memanggilnya dan menyampaikan kepadanya bahwa beliau sendiri yang akan menyembelih dan memotong lehernya. Karena beliau tahu itu wahyu dari Allah. Beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahanda tercintaku. If'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai hamba yang sabar. Nah agam lawiknya yang lagi jamaah dimuliakan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tingahi nonton bola ba orang kupi. Geja ayah gelake tolong hainya kabla ubah siat. Kabla ubah igo siat kemak. Nah kira-kira anak muda leweknya yang menjawab, ya abati, wahai ayahanda, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar. Baik gad jinoju lonja wahai ayah. Mahaniyah pakai melawingan ikegop dalam orang kopi. Kenapa? Karena jauh dari pendidikan agama. Tidak tumbuh dengan nilai-nilai wahyu. Tidak hidup di atas keimanan. Lihat Nabi Ismail alaihissalam dipanggil oleh ayahnya. Wahai anandaku, saya mimpi dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Mendapatkan perintah untuk menyembelih dirimu. Kalau anak sekarang mungkin dia duluan yang akan menyembelih ayahnya supaya dia tidak mati di tangan ayahnya. Bahkan sebagian anak ada yang rela membunuh orang tuanya bukan karena dia tahu orang tuanya akan membunuhnya, hanya gara-gara warisan, tak sabar menunggu ayahnya mati.
agar cepat mendapatkan warisannya, maka dia rela menyegerakan kematian ayahnya dengan tangannya sendiri. Ismail alaihissalam ketika mendengar ucapan sang ayah yang mengatakan, aku mendapatkan perintah untuk menyembelih dirimu, karena ia tahu ayahnya seorang nabi dan itu adalah perintah dari Allah, dan perintah Allah pasti penuh kebaikan, karena perintah Allah itu dibangun di atas sifat rahmatnya, dibangun di atas sifat ilmu dan hikmahnya. Maka dengan penuh kepasrahan kepada sang penciptanya, ia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku, engkau akan melihat aku sebagai hamba yang sabar. Maka Nabi Ibrahim pun menarik Nabi Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nyo yang dengar nebedah siat, dengar begat bagaimana keislaman dan kepasrahan Nabi Ibrahim kepada Allah. Falamma aslama, ketika mereka berdua telah Islam. Ini makna Islam, bukan sekedar mengucapkan dua syahadah, bukan sekedar salat 5 waktu. Perhatikan bahasa Allah untuk mereka berdua. Falamma aslama, ketika mereka berdua telah Islam, telah pasrah dengan perintah Allah, menerimanya dengan hati yang lapang, tanpa protes, tanpa kritikan, tanpa komentar. Bahkan Nabi Ibrahim tidak melakukan penawaran dengan Allah. Begitu beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, beliau tidak memberikan penawaran kepada Allah. Beliau tidak lantas menawar kepada Allah mengatakan, bagaimana kalau saya gantikan Ismail dengan seekor domba, dengan seekor sapi, dengan seekor onta. Atau ya Allah, baik Nabi Ibrahim bahlon tuan matang, atau bahurinang matang. Selain Ibrahim pehanjut, pahana ujian lain kalau selainnya. Kenapa harus Ibrahim? Kenapa harus Ismail? Tidak. Bahkan jangankan melakukan penawaran kepada Allah, kata ulama tafsir, pertanyaan kenapa saja tidak keluar dari mulutnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Kenapa ini engkau perintahkan kepadaku ya Allah? Dan lebih dahsyat dari itu lagi adalah Ismail. Jangankan melakukan penawaran kepada ayahnya atau membujuk ayahnya untuk membatalkannya, pertanyaan kenapa saja tidak keluar dari mulut Ismail. Baik takun geplung getah yang pakan nyo ni lakukan pakan lagi nyo hari perintah dari Allah, nyan matang hana itu bit dari mulutnya Nabi Ismail alaihissalam. Lihat, aslama, itulah makna Islam, kepasrahan, ketundukan yang sempurna terhadap hukum Allah. Iga tayo baru riba kepaharum le Allah, kata tayang pakan sampai lagian mandari desa haji. Pakannya wajib, pakan je harum, seolah Allah itu bukan maha hikmah, bukan maha tahu, dan bukan maha penyayang. Lihat komentar sebagian orang terhadap hukum-hukum Allah, terhadap aturan agama Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka melemparkan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang mengesankan, seolah Allah itu bukan maha tahu, bukan maha hikmah, dan bukan maha penyayang. Falamma aslama, ketika mereka telah Islam. Itulah Islam yang Allah inginkan dari kita di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan sempurna. Ketika mereka telah berserah diri dengan perintah Allah tersebut, Ibrahim telah menerima dan ridho dengan perintah tersebut. Ismail yang akan disembelih juga telah menerima dan pasrah dengan sempurna atas perintah Allah tersebut. Aslama, mereka berdua telah Islam, telah pasrah dengan kepasrahan yang sempurna. Wa tallahu lil jabin, maka Ibrahim pun membaringkan Ismail. Aci membayangkan siat
Di saat kita membaringkan seekor domba, seekor sapi, seekor kambing, sebagian kita mungkin terbesit di hatinya kagadah peng lehe juta. Lehe juta kait damang yang kamengyo. Lehe juta kait damang saboh mata dalam lumonyo. Padahal lehe juta yang nyota belau rukok sep dua lehe belun. Nyota duk bawa urung kupi sep dua belun. Coba anda bayangkan ketika anda membaringkan seekor hewan kurban yang akan anda sembelih, seandainya itu adalah putra anda sendiri karena perintah dari Allah. Bayangkan apabila yang sedang anda baringkan dan anda ingin meletakkan pisau di lehernya, kemudian anda menyembelihnya, itu bukan seekor kambing, bukan seekor sapi atau unta, tetapi itu adalah putra anda yang satu-satunya, dan anda memilikinya setelah anda berlanjut usianya, sudah kakek-kakek tua, baru anda memilikinya. Tiba-tiba anda diperintahkan untuk menyembelihnya. Siapa yang akan berserah diri kepada Allah dengan kepasrahan yang sempurna seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Baik takun ane ye sembelih oleh Allah kameng saboh hana lebih lehe juta, titon tiga hana peng. Mio ke kawat lai rukok siwara sabah bungkuh. Sabah bungkuh siwara habis. 15 ribu kali yu sibelun lehe puluh hura. Pertuh ribu kurang lebih habis ke rukok kali yu titon kurang lebih 5 sampai 7 juta na peng ke rukok ke kawat lai. Baik ke kerbun ke hana peng. HP titon 2 ganto. Motor mertuh juta. Itangen 10 juta harga. Pai kerbun ke hana peng. Rukok siwara sabah bungku. Pai kerbun ke hana peng. Nyan galom ane yang geyu oleh Allah untuk tayang sembelih baru kameng atau saboh mata minimum dalam seekor sapi. Kita tidak Islam. Hanya 1 ekor kambing atau 1 mata dari 7 bagian 1 ekor sapi. Kita belum mau Islam untuk Allah, yang Allah minta hanya sekali dalam setiap tahun. Kita tidak siap Islam dalam hal itu. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, tidak siap Islam untuk Allah melaksanakan solat 5 waktu, yang merupakan tiang agama. Bayangkan seandainya setiap tahun Allah meminta kita menyembelih anak kita. Nanak 20 ro, tip tahun tiro dah sembelih. 20 tahun kahana lianu. Bek dah keun anu kameng saboh kameng, dung urang hana peng. Tapi mio duk PE bawa orang kupi nyam pembahasan tro Amerika. Tro Les Vegas gede pegahaba. Baik kerbun kahana peng. Bak pegahaba bawa orang kupi na tro Amerika gede pembahasan. Yang baik datang naruh kerbun tonyo peng dengan hana utang ledat. Ini untuk orang-orang yang mampu. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kemampuannya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi sebuah kenyataan yang menyedihkan hari ini, betapa banyak kaum muslimin yang tidak kurban dan dia mampu. Atau sebagian mereka menganggap menyembelih hewan kurban itu hanya sekali seumur hidup, sehingga ate tapaka gezaut kali hawai, seolah ibadah kurban itu hanya sekali dalam seumur hidup. Ismail alaihissalam dan Ibrahim, lihat bagaimana Islam mereka. Gebaringkan lagi ni, berbuatallahu lil jabin. Acin bayangkan seorang anak dibaringkan, seorang ayah membaringkan anaknya seperti membaringkan seekor sapi atau seekor kambing yang akan disembelih. Watallahu lil jamin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Di saat Nabi Ismail sudah terbaring, pisau yang di tangan Ibrahim hendak menyentuh lehernya Ismail. Adapun riwayat yang mengatakan sudah disembelih, tetapi ya
tidak keluar darahnya, atau bahasa tengok Aceh hanlut lega sembelih oleh Nabi Ibrahim, itu tidak ada dalil yang sahih untuk itu. Wa tallahu lil jabin, ketika Ibrahim sudah membaringkannya dan pisau yang di tangannya hendak beliau jalankan di lehernya Ismail, maka kami memanggilnya, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah merealisasikan perintah Allah dalam mimpimu tersebut. Semua sebab-sebabnya telah engkau lakukan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat berat, ujian yang nyata. Allah sendiri yang mengatakannya, ini ujian yang sangat nyata. Karena lagi tanya pegah benar, itanya baik dah keun anak tu, kameng sabar titun. Yang itu bit ule matematika si belum sekolah Idul Adha ke itu bit matematika. Nyo le juta. Sabah kameng. Miujud keliling man sabah pidi mita yang si juta tengah. Pat yang paling murah, miosah yang capi bijut. Yang penting yang paling murah. Maka bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya, putranya, anak agam Sabah. 80 tahun lebih beliau hidup tidak punya anak dengan dua istrinya. Yang pertama Sarah dan yang kedua Hajar. Setelah itu dianugerahkan seorang anak. Ketiga anak tersebut sudah dewasa dan umur beliau kurang lebih saat itu sudah 100 tahun kurang lebih. Diminta oleh Allah untuk menyembelih putra satu-satunya tersebut. Dan beliau pun melaksanakannya. Bahkan beliau sendiri yang membaringkan putranya tersebut. Di saat tangan beliau yang sudah menggenggam pisau tersebut ingin menyembelih Ismail, ingin beliau letakkan di lehernya, maka Allah langsung memanggilnya, wahai Ibrahim, cukup. Kamu sudah melaksanakan perintah Allah di dalam mimpimu. Ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kemudian kami menggantikannya dengan seekor domba. Inilah cikal bakal sejarah pensyariatan ibadah kurban. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan, innahum min ibadinal muhsinin kadzalika najzil muhsinin. Dia adalah dari hamba-hamba kami yang berbuat baik. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Allah kembali menegaskan, innahum min ibadinal mu'minin. Dia adalah hamba kami yang benar-benar beriman. Karena keikhlasan beliau dalam menerima perintah dan ujian dari Allah Jalla wa'ala tersebut, kemudian merealisasikannya dengan hati yang benar-benar pasrah terhadap ketentuan Allah. Allah katakan, wabasyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin. Kami anugerahkan lagi untuknya seorang anak laki-laki, Ishaq, seorang anak yang soleh lagi nabi dari istri pertamanya Sarah, yang sudah tua renta, yang umurnya kurang lebih sudah 100 tahun dan sudah divonis mandul. Allah berikan anak untuk Nabi Ibrahim, anak laki-laki yang kedua dan seorang nabi. Dan dari dua anak inilah lahirnya para nabi dan para rasul. Dari Ismail lahirlah penutupnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak lahirnya Ya'qub, dari Ya'qub lahirnya Yusuf, dan seluruh nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Ibadallah, banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah di atas. Di antaranya kata para ulama adalah kepasrahan atau keislaman yang sempurna dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam kepada Allah Jalla wa'ala. Yang semestinya hal demikian juga ada pada diri kita. Karena Allah telah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, jamaah ini muliakan Allah, bahwa tidaklah sesuatu itu kita korbankan atau sesuatu yang kita cintai kita korbankan di jalan Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih sempurna dari itu. Nabi SAW bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahullahu khairan min.
Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu demi mewujudkan nilai-nilai takwamu kepada Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik dari sisi harta kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, atau kebaikan di akhirat kelak. Lihat di sini Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau meninggalkan ayah kandungnya yang pertama kali sebagai musyrik, meninggalkan kaumnya yang menolak dakwah beliau, hijrah meninggalkan mereka, pergi ke Syam. Kemudian beliau rela mengorbankan putra satu-satunya untuk disembelih, maka Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Allah anugerahkan Ishak setelah itu. Istrinya yang sudah mandul dan sudah tua renta, Allah anugerahkan seorang anak yang menjadi seorang nabi Bani Israel, Ishak alaihissalam. Nama Ibrahim alaihissalam juga Allah abadikan sampai hari kiamat dengan pujian dan sanjungan. Bahkan Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya. Tidaklah engkau mengorbankan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa dalam melaksanakan perintah Allah kita mesti benar-benar Islam, pasrah, tawakal, optimis dan percaya dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putra satu-satunya, di saat beliau sudah tua renta dan tidak memiliki kecuali dia dari anaknya, beliau tidak meragukan akan masa depannya. Ya Allah, mionyo lon sembelih long pemati man Tau yang akan meneruskan perjuangan dakwah lonyo. Tau yang bibu long untuk, tau yang minta bu kelong, tau yang minta rezeki kelong. Penuh dengan ketawakalan kepada Allah. Jino sebagian orang tua meo anak ejak bet untuk menuntut ilmu, khawatir masa depannya. Nyai ejak bet ya mahafai Al-Quran, hafai hadis pi pajoh tinggalnya. Athai mudib dengan bismillah, athai mudib dengan surat Al-Baqarah, ikhsib dengan 3 kul, pi pajoh tengahnya, pubu pesantren, pubu iyabud, meragukan akan masa depannya hanya gara-gara menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Demikian juga sebagian kita ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngan tengah goreng bu goreng bak warung, nyan langsung itu bit kalkulator dari uleg ilmu matematika langsung muncul. Yo mio long top warung, long top gerobak, ya sumayang abih wate 10 minit. Dalam 10 minit nyo bisa lagut 20 buah bungkuh bu goreng. Sabah bungkuh nalabai na mesti 10 ribu. Man lehebah bungkuh ka 10 ribu. 10 ribu gadah gara-gara solat luhu. 10 ribu gara-gara jak solat asar. 10 ribu gara-gara solat maghrib. Dan 10 ribu gadah gara-gara solat isyak berjamaah. Ka tertuh 20 ribu tiwaro gadah omset gara-gara ajak sembahyang jamaah. Kali tibulun kapadam juta. Ruk gedeh gepiki kiban berburuk sangka dengan Allah Jalla wa Ala. Dia lupa bahawa Allah Rabbul Alamin innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mungkinkah Allah akan membuatkan kita sengsara gara-gara menjalankan perintahnya jamaah? Mungkinkah gara-gara kita meninggalkan maksiat kepada Allah, Allah membuat kita menjadi sengsara di dunia ini? Seburuk itukah sangkaan kita kepada Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Hakim, yang mengatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, yang telah berfirman innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dialah zat yang memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang nyata. Dia Rabbul Alamin yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia Rahman, dia Al-Hakim, dia Al-Alim. Tetapi kita masih meragukan akan kasih sayangnya,
kepada kita, bahkan kita berburuk sangka kepadanya apabila kita mau menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwat tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين